Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarmu pada pagi hari ini? Insya Allah ya, kamu dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita bisa melaksanakan rutinitas kita setiap pagi, yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar ya. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar, ada beberapa hal yang harus kalian siapkan terlebih dahulu. Yang pertama, ya, siapkan alat tulismu. Yang kedua, ya, setelah alat tulisnya disiapkan, kamu udah mandi apa belum? Mandi dulu kalau belum mandi. Lalu yang ketiga, jangan lupa sarapan ya, karena sarapan itu penting ya. Oke, Pak Bare akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Ira, masih di tema 7 ya, masih di tema 7 di sub tema 3 pembelajaran 1 ya. Sekarang kita sudah masuk di sub tema 3 pembelajaran 1. Nah, namun sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu yuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat ya, salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat ya. Lalu semoga kalian diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, di subtema 3 ini di pembelajaran 1, coba dibuka bukumu halaman 103 ya. Di halaman 103, ayo memimpin. Wah, kalimatnya sangat menantang. Kalau Pak Bari bilang sih menantang. Ayo memimpin. Jadi bukan kita dipimpin, tapi kita bagaimana caranya kita memimpin ya. Apakah kamu ingin menjadi seorang pemimpin? Kemampuan apa yang sudah kamu miliki? Apakah kemampuan akan bermanfaat bagi anggotamu ya? Kemampuanmu bermanfaat bagi anggotamu? Perhatikan. Apabila kamu ingin menjadi seorang pemimpin, kamu harus tahu siapa dirimu, apa kelebihan dan kekuranganmu. Hal ini akan bermanfaat agar kamu tahu kemampuan apa yang harus kamu kembangkan. Kamu bisa belajar tentang kebutuhan dasar seorang pemimpin dari cerita di bawah ini. Bacalah di dalam hati. Nah, jadi sebelum kalian baca tentang cerita semut dan belalang, Pak Bari sedikit ingin membahas tentang pemimpin. Nah, jadi benar apa yang disampaikan di sini. Kamu memiliki kelebihan apa sih? Ya, memiliki kelebihan apa sehingga kamu ingin menjadi seorang pemimpin? Kamu memiliki kelebihan apa, kekurangan apa? Misalkan, Pak, kelebihan saya itu saya bisa berbicara di depan banyak orang, saya bisa mempengaruhi orang banyak. Lalu kekurangan saya itu, Pak, saya sering emosi, Pak, saya marah-marah terus, Pak. Kalau misalkan pendapat saya tidak didengarkan, pendapat saya tidak digunakan, saya marah-marah terus, Pak. Nah, itu harus ada yang kalian perbaiki ya. Jadi kalian sebelum kalian memimpin, sebelum kalian menjadi pemimpin, kalian harus tahu dulu kelebihan dan kekurangan kalian ya. Pak, kalau kekurangan itu bisa dihilangkan nggak? Bisa kalian hilangkan ya. Contoh kalian emosi nih, sering emosi ya, kalian banyak-banyak aja istighfar ya. Banyak istighfar, lalu banyak bersabar ya, insya Allah nanti lama-kelamaan juga akan hilang dan akan tertutup dengan kelebihan yang kalian miliki ya. Nah, di sini ada teks cerita semut dan belalang. Di bawah terik matahari, barisan semut berjalan rapi menuju sarang. Sudah puluhan kali barisan ini berjalan bolak-balik di bawah komando sang pemimpin. Jadi ada sang pemimpinnya nih. Si semut tuh baris bener ya, barisnya rapi banget ya. Setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya. Tidak lebih dari 1 bulir dapat dibawa semut, hingga tidak cukup sekali atau 2 kali mereka bolak-balik menuju sarang. Sementara di antara hijau rumput di pinggir kolam, seekor belalang duduk santai menikmati semilir angin. Terheran-heran ia menyaksikan barisan semut bolak-balik melintas di hadapannya. Jadi ada
dua apa namanya ya, dua binatang ya, dua karakter. Yang satu semut ini pekerja keras berbaris rapi, yang satu belalang sambil santai ya, sambil kena angin, sambil heran ngapain semut bolak-balik aja ya kayak setrikaan ya. Hai semut-semut, apa sih yang kalian lakukan? Apa sih yang kalian kerjakan? Sibuk sekali sejak pagi ya, tidakkah mondar-mandir di tengah terik matahari membuat kalian lelah dan berkeringat? Kata si belalang, kami bekerja keras mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin nanti. Barisan kami memang panjang, tapi daya angkut kami tidak banyak. Oleh karena itu kami harus mondar-mandir, ujar komandan semut menjawab pertanyaan si belalang tadi ya. Hah? Mengumpulkan makanan untuk musim dingin? Repot sekali. Musim dingin kan masih lama. Sekarang nikmati aja teriknya matahari dan makanan yang berlimpah. Untuk apa sibuk dari sekarang? Ujar belalang sambil terkekeh menertawakan semut-semut. Hei belalang, harusnya kamu melakukan hal yang sama. Serangga seperti kita harus siap-siap menghadapi musim dingin. Musim dingin ya, nanti semua tanaman dan sumber makanan lain akan beku tertutup salju. Embusan angin dingin juga akan membuat kita yang bertubuh kecil sulit keluar sarang untuk mencari makanan. Balas perkataan komandan semut ya kepada belalang tadi. Benar belalang, harusnya kamu mengumpulkan makanan-makananmu untuk bekerja sama mengisi sarang dengan persediaan makanan. Justru karena musim panas masih panjang, kita masih punya waktu untuk mencicil pekerjaan. Semut kecil menambahkan dari barisan belakang ya. Semua temanku juga sedang bersantai. Terserah kalian sajalah kalau ingin merepotkan diri, kata si belalang lagi ya. Begitulah adanya. Sepanjang musim panas, barisan semut sibuk bekerja, sementara belalang santai bermalas-malasan. Hingga tiba saatnya musim dingin, semut-semut nyaman bercengkrama di sarang yang berlimpah makanan. Bagaimana dengan belalang? Ia meringkuk kedinginan dan kelaparan di balik dinginnya batu. Jika demikian, mana yang patut dijadikan teladan? Semut atau belalang? Nah, dari cerita ini ya, pentingnya peran seorang pemimpin. Ya. Pentingnya seorang pemimpin, bagaimana pemimpin ini bisa mengorganisir anggotanya, bisa merangkul anggotanya, mengajak anggotanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, ya, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk seluruh anggotanya, ya. Untuk keuntungan seluruh anggotanya. Contoh tadi komandan semut ya. Komandan semut mengatur barisan, mengatur anggotanya untuk mengumpulkan makanan di musim panas, ya, untuk persediaan makanan di musim dingin. Kelak ketika musim dingin datang, mereka tidak kelaparan dan tidak kedinginan. Berbeda dengan kelompoknya si belalang. Si belalang santai, menikmati suasana yang ada tanpa memikirkan bagaimana nanti pada saat musim dingin. Akhirnya apa? Ketika musim dingin datang, si belalang kedinginan, kelaparan, ya, dan mungkin nanti akhirnya mati. Dan ketika mati nanti jadi makanan si semut lagi, ya. Nah, sama seperti diri kalian nih. Sekarang kalian sedang berjuang untuk meraih masa depan kalian. Jadi jangan kalian bersantai-santai. Jangan kalian bersantai boleh, tapi ada waktunya. Jangan kalian bermalas-malasan. Tirulah si semut tadi, bekerja keras, ya, bekerja keras untuk masa depan. Jadi sekarang kalian bekerja keras dulu nih, belajar untuk menggapai cita-citamu, belajar untuk menggapai masa depanmu, ya. Nanti ketika memang kalian sudah saatnya menikmati hasil yang sudah kalian kerjakan, enak lah pokoknya, ya. Nah, oke, itu tadi cerita tentang semut dan belalang yang sangat luar biasa. Di halaman 105 ada beberapa pertanyaan, ya. Silakan kalian jawab. Kalian jawab pertanyaan ini di buku tema tulis kalian, ya, di buku tulis tema kalian, atau boleh kalian isi di buku tema kalian langsung aja, ya. Di lingkaran apa yang dilakukan sekelompok semut
Mengapa mereka harus melakukannya? Silakan jawab di kolom nomor 1 ya, nomor 2 di kolom nomor 2 dan seterusnya. Yuk kita lanjut di halaman 106. Masih berkaitan dengan seorang pemimpin ya. Minimal gini, minimal kalian bisa menjadi pemimpin untuk diri kalian sendiri ya. Minimal kalian bisa menjadi pemimpin untuk diri kalian sendiri. Apa maksudnya Pak? Ketika memang ada sesuatu yang tidak baik nih, ada kejadian yang tidak baik ya, minimal kalian bisa memimpin diri kalian untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Contoh. Lagi belajar di sekolah ya, ada teman ngajakin bolos, ada teman ngajakin nyontek, ada teman mengajaki ngobrol ketika guru sedang menerangkan pelajaran, ngajakin ngobrol, main terus. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Ikutin. Atau kamu bisa menolaknya dengan cara baik-baik. Nah, disitulah kalian menjadi pemimpin untuk diri kalian ya. Bagaimana diri kalian bisa memimpin diri kalian untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Nah, lanjut. Seorang pemimpin harus tahu kelebihan dan kekurangan dirinya. Semut mencontohkan kondisi dirinya yang tidak bisa bekerja di musim dingin. Untuk mengatasinya, semut bekerja di musim panas agar mereka tidak kelaparan di musim dingin nantinya. Semut tahu kelebihan dan kekurangannya. Ia tidak sombong. Nah, jadi kalau balik lagi ke cerita semut tadi, semut itu tahu kekurangannya. Ya, kekurangannya ini apa? Dia ini serangga kecil. Ya, dia ini serangga kecil. Ketika musim dingin nanti datang, angin itu bertiup kencang. Karena tubuhnya kecil, terhempaslah dia oleh angin. Belum lagi nanti kalau ketika musim hujan, satu tetes air hujan saja itu sudah bisa membuat sekitar 5 atau 6 semut mati. Ya, gak sampai air hujan loh. Bagaimana dengan hujan yang deras? Matilah nanti dia semua ya. Nah, maka dari itu si semut tahu kekurangannya. Ya, kekurangannya tubuhnya kecil, rentan dengan musim dingin ya. Nah, jadi kekurangannya ini ditutupi oleh kelebihan yang ia miliki. Apa kelebihannya? Mereka bekerja keras. Mereka tidak malas-malasan. Ya, mereka memiliki jiwa yang tangguh untuk mengumpulkan makanan ya, untuk mengumpulkan makanan untuk di musim dingin nanti ya. Nah, coba Pak Bari minta jawab dengan jujur ya, jawab dengan jujur. Apakah kamu tahu kelebihan dan kekurangan dirimu? Ya, mana kelebihanmu apa, kekuranganmu apa? Coba kalian tuliskan di halaman 106 ya. Misalkan kelebihanmu, kelebihan berat badan, bukan ya, itu mah Pak Bari nih kelebihan berat badan. Kelebihan saya Pak, saya tekun dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Bari dan Bu Ira. Terus kelebihan saya Pak, saya fokus dalam mengerjakan tugasnya Pak. Kelebihan saya itu Pak, saya senang membaca Pak. Nah, kekurangannya saya ini Pak tidak mudah bergaul, tidak bisa berbicara di depan banyak orang, atau tidak bisa mengungkapkan pendapat. Nah, lalu apa yang akan kamu lakukan dengan kelebihan dan kekuranganmu ini? Kekuranganmu ini apa nih? Biar kamu tidak menutupi kekuranganmu ini apa? Ya, dengan cara bagaimana? Silakan kalian kerjakan di halaman 106. Kalau misalkan memungkinkan muat, silakan kerjakan di buku tema kalian. Kalau tidak muat, kerjakan di buku tulis. Tapi Pak Bari minta jawabnya dengan jujur ya, agar Pak Bari nanti dan Bu Ira bisa menganalisa mana kelebihan dan kekurangan kalian ya. Nah, di halaman 107, menyadari kekurangannya, semut hidup dengan bergotong royong. Mereka sadar bahwa tidak mungkin dapat mengumpulkan makanan tanpa bekerja sama. Nah, ini berkaitan dengan gotong royong ya. Gotong royong ini penting, sangat penting ya, sangat penting. Untuk khususnya nih untuk kelompok ya, untuk kelompok kita, untuk organisasi kita ya, untuk kalian, untuk masyarakat. Nah, biasanya di dalam kegiatan gotong royong ini ada seorang yang memimpin. Nah, pemimpin dalam bergotong royong ini biasanya harus memiliki jiwa seorang pemimpin ya, adil, bijaksana, lalu bisa memecahkan masalah dan lain sebagainya ya. Untuk di halaman 107 nggak usah dulu ya, nggak usah. Coba di sini di halaman 107 juga ada teks sejahtera bersama koperasi, kalian baca ya.
Kalian baca sampai dengan selesai. Lalu kalian tuliskan pesan yang kamu temukan dalam pidato Pak Badru tadi, ya. Tadi kan di dalam cerita Sejahtera Bersama Koperasi, Pak Badru berpidato nih, ya. Lalu pastinya ada dong pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Badru. Silakan kalian tuliskan di halaman 9, ya. Nah, ini sudah masuki akhir tahun ajaran, ya. Masuki akhir tahun ajaran, di mana biasanya nanti ada praktek pidato, ya. Ada praktek pidato. Nah, kita pun akan melaksanakan praktek pidato. Namun, sebelum kalian melaksanakan praktek pidato, coba di halaman 110, ya. Pidato Pak Badru di dalam teks sungguh menggugah. Bisakah kamu membuat teks pidato seperti itu? Kamu bisa merancang teks terlebih dahulu sebelum dijadikan sebagai teks pidato dengan topik bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Buatlah rancangan teks pidato untuk disampaikan di depan teman kelasmu. Nah, jadi sebelum masuk ke pidato di halaman 111, kalian coba buatkan rancangan teks pidato, ya, tentang tema bermusyawarah. Rancangannya apa saja, jadi bukan pidatonya, ya, kerangka pidatonya. Kerangka pidatonya coba kalian buat. Nah, nantinya dari kerangka tersebut bisa dikembangkan menjadi pidato yang baik, ya, dengan tema bermusyawarah. Bisa, ya? Bisa lah. Nah, pastinya mulai dari sekarang kalian coba deh. Coba kalian ngomong, belajar berbicara, belajar berpidato. Kalau masih malu, belajar berpidato di depan kaca, di depan cermin, ngomong aja, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bari yang ganteng. Nah, ya, nggak bercanda, ya. Yang saya hormati bla 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 bla. Nah, coba kalian ngomong dulu. Melatih diri kalian untuk terbiasa berbicara di depan banyak umum, ya. Nah, itu salah satu syarat yang dimiliki seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu wajib bisa berpidato, wajib bisa berbicara di depan banyak orang, ya. Kalau tidak dilatih dari sekarang, kalau tidak dibiasakan dari sekarang, nantinya susah, ya. Jadinya coba biasakan, ya, biasakan berpidato, ya. Jadi tugas kalian di halaman 111, buatlah rancangan teks pidato dengan tema bermusyawarah, lalu nanti akan kita kembangkan menjadi pidato nanti, ya. Nah, untuk pembelajaran 1 kayaknya Pak Bari cukupkan dulu, ya. Untuk pembelajaran 1 Pak Bari cukupkan. Pembelajaran pada hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.